Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, para PNS dan P3K? Tentunya sudah menerima THR ya. Dan itu THR digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentunya ini diharapkan oleh setiap PNS ya maupun P3K setiap tahun. Nah, dengan kebijakan pemerintah ini mengenai pencairan atau pemberian THR setiap tahun rutin, maka tentunya ada efek atau akibat ya dari adanya pemberian atau penyaluran THR setiap tahun kepada PNS dan P3K. Apa itu efek THR atau gaji 13 dan cuti bersama terhadap ekonomi ya? Ini kebijakan pemerintah yang setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun libur ya, dan cuti bersama dan menjelang untuk tahun ajaran baru, maka pemerintah sudah memberikan THR, gaji 13 ya, gaji ke-13 dan cuti bersama ya. Apa pengaruhnya terhadap ekonomi RI ya, Republik Indonesia? Tentu saja kita perlu mengetahui ya. Efek THR, gaji ke-13 dan cuti bersama terhadap ekonomi Republik Indonesia ya. Apa pengaruhnya THR, gaji ke-13 dan cuti bersama ini terhadap ekonomi perekonomian Indonesia? Mari kita bahas bersama ya. Sebuah kabar gembira dan sukacita diterima oleh aparatur sipil negara atau ASN ketika mendengar pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait pencairan tunjangan Hari Raya atau THR dari gaji ke-13 tahun 2023. Nah, hal tersebut menambah kegembiraan para ASN seluruh Indonesia yang pada minggu sebelumnya atau tepatnya Jumat 24 Maret 2023 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengumumkan penambahan cuti bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Kepastian pemberian THR dan gaji ke-13 ini tentu menjadi sebuah kabar yang menggembirakan bagi masyarakat, apalagi di tengah ekonomi. Akibat kenaikan kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadan dan menjelang Lebaran 2023 yang dimulai sejak tahun lalu, dampak kenaikan harga BBM. Dan seperti biasanya pula, selain para ASN yang menerima THR, para pekerja buruh di sektor swasta juga akan menerima THR. Ini setelah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang mengeluarkan kebijakan para pengusaha untuk memberikan THR tahun ini. Menteri Keuangan dalam kesempatan sebelumnya selalu menyampaikan bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah di tengah tekanan ekonomi, apalagi sejak pandemi COVID-19, adalah bentuk dari fungsi APBN sebagai fungsi stabilitas, distribusi, dan sebagai shock absorber. Pada tahun 2023 di tengah membaiknya pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi domestik, masih terdapat resiko ketidakpastian yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, ketidakstabilan kondisi geopolitik akibat perang Rusia kontra Ukraina ya, serta pengetatan kebijakan moneter yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi serta harga komoditas. Fungsi APBN sebagai shock
absorber ya. Artinya APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, termasuk rasa keadilan dan kepatutan. Dan ini jelas sekali. Selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, perekonomian kita melemah dan daya beli masyarakat turun. Dan di sini peran stabilisasi dan distribusi APBN sebagai stimulus bagi perekonomian nasional dijelaskan oleh Menteri Keuangan dalam konferensi pers THR dan gaji ke-13 tahun 2023 tersebut, bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan strategi stimulasi ya ekonomi nasional, melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, terarah dan terukur untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan mengendalikan inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan konsumsi masyarakat. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional menuju normalisasi aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Caranya melalui pemberian THR dan gaji ke-13 bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh ya dalam pencapaian pemulihan ekonomi, melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat yang lain dalam batas kemampuan keuangan negara. Pemberian THR dan gaji ke-13 setiap tahunnya diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 yang berada di kisaran 5% menjadi target pemerintah saat ini setelah anjlok di minus 2,07%. Bahkan di tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3%. Pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN yang juga diharapkan diikuti oleh para pelaku usaha. Ini bukan satu-satunya cara pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah lain adalah dengan tetap diberikannya cuti bersama Idul Fitri 2023 dan dibukanya keran kebebasan masyarakat untuk melakukan mudik. Lalu, hubungan antara THR, gaji ke-13 dan cuti bersama dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti apa? Secara logika, pemberian THR dan gaji ke-13 bulan Juni 2023 ya untuk gaji ke-13 akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan cuti bersama Lebaran kali ini. Kedua, kebijakan itu jika dilakukan secara simultan atau bersamaan, maka akan sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pemberian THR tidak disertai dengan diberlakukannya cuti bersama, maka ini tidak akan terlalu berdampak signifikan. Masyarakat memang mendapatkan tambahan pendapatan dari THR, tetapi tidak mempunyai akses yang banyak atau kesempatan yang luas untuk mengeluarkan pendapatannya, dikarenakan masih tetap diberlakukannya pembatasan dan pengetatan mobilitas masyarakat. Nah, masyarakat akan cenderung untuk menahan belanjanya dengan menabung, saving, ataupun jika bekerja konsumsi hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja selama tinggal di rumah di masa libur Lebaran. Begitupun sebaliknya jika cuti bersama diberlakukan dan diperbolehkan mudik tanpa disertai pemberian THR, maka masyarakat pun akan memiliki kecenderungan jaga untuk tetap tinggal di rumah tanpa adanya konsumsi untuk melakukan perjalanan.
Bagaimana jika keduanya kebijakan ini dilakukan secara bersamaan? Dengan kebijakan pemberian THR dan adanya cuti bersama tahun 2023, ditambah pula diperbolehkannya masyarakat melakukan mudik yang waktunya panjang, yaitu tanggal 19 hingga 25 April 2023, serta setara dengan 7 hari kalender, apalagi dibolehkannya para ASN mengambil cuti bersamaan dengan cuti bersamaan ini. Maka pemerintah secara halus akan memaksa masyarakat mengeluarkan pendapatannya dari THR dan bahkan dari tumbuhnya selama larangan mudik sejak pandemi COVID-19. Masyarakat pastinya akan mengeluarkan pendapatannya dari THR dan tabungan tersebut untuk melakukan perjalanan mudik, panjang perjalanan, pariwisata, konsumsi di tempat tujuan mudik, memberikan angpau Lebaran kepada sanak saudara di kampung halaman dan konsumsi lainnya. Jika proyeksi pemerintah benar menjadi, maka cash flow aliran dana akan bergerak kencang. Industri pariwisata meningkat, penghasilan pelaku usaha UMKM di sepanjang jalur dan tujuan mudik dan pelaku industri perjalanan pun akan hidup kembali. Jika menilik dari anggaran THR 2023 yang disediakan pemerintah untuk para ASN dan pensiunan sebesar 38,9 triliun dan gaji ke-13 yang akan dibayarkan di bulan Juni 2023 nanti sebesar 38,9 triliun. Dan prediksi Kementerian Perhubungan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan 123,8 juta orang. Maka dapat diprediksi dan diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat tajam dan menuju proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Tak ada gading yang tak retak, demikian peribahasa mengatakan bahwa tren peningkatan konsumsi masyarakat dalam menyumbang angka pertumbuhan ekonomi dengan adanya kebijakan THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini pasti akan banyak tantangannya. Pemerintah berusaha menjaga tren positif ini. Beberapa kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya menjadi bukti nyata pemerintah menjaga tren positif tersebut. Seperti tidak diberlakukannya lagi tes COVID-19 untuk melakukan perjalanan, sudah menerima vaksin penguat dan akan dimulainya era endemi dari pandemi adalah bukti keseriusan pemerintah untuk menggairahkan kembali perekonomian. Ya, demikian ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, pengaruh dari atau efek ya dari pemberian THR, gaji ke-13 dan cuti bersama terhadap ekonomi Republik Indonesia ya. Tentunya diharapkan efek positif ini akan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada pencerahan ya, pemahaman apa efek dari pemberian gaji 13, THR dan cuti bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.